Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat hari Minggu Paskah ketiga, saudara-saudara sekalian yang Cucu hormati dan Cucu sayangi. Nah, pada kesempatan kali ini Cucu mau berbicara tentang dugaan terjadinya penyesatan di wilayah Keuskupan Larantuka, tepatnya di Pulau Adonara, yang mana kita ketahui pulau tersebut baru saja dilanda bencana badai Seroja yang menyebabkan terjadinya banjir bandang dan longsor yang menewaskan cukup banyak korban jiwa ya. Nah, kali ini Cucu menemukan sebuah surat terbuka kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Larantuka di Larantuka. Surat terbuka ini diposting oleh seorang pemilik akun dari akun Gleka Goran di Facebook ya, dan dia men-tag surat terbuka ini kepada 14 orang lainnya. Mari kita ikuti surat terbuka yang berkaitan dengan laporan terjadinya penyesatan di Pulau Adonara. Surat terbuka kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan di Larantuka. Bapak Uskup yang kami muliakan, maaf kami lancang menulis surat terbuka ini untuk Bapak Uskup di tengah bencana yang melanda Lamaholot. Lamaholot itu sebutan wilayah budaya untuk Flores Timur dan Lembata ya. Lanjut lagi. Tetapi kami harus sampaikan karena kami sudah tidak tahan lagi dengan praktek menyesatkan di Waiurang, Paroki Kristus Raja Waiurang, Dekenat Adonara. Bapak Uskup yang kami kasihi, di Waiurang sudah hampir 1 tahun berjalan ini muncul satu kelompok di Wotan yang dipimpin oleh Ibu Olivia, seorang guru PNS. Mereka berpraktik setiap hari Rabu dan Sabtu. Ibu Olivia sudah mengklaim bahwa di dalam tubuhnya bersemayam Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria, dan Olivia sendiri. Kelompok mereka ini juga sudah banyak menyelewengkan tradisi gereja Katolik. Misalnya dalam melakukan tanda salib, aminnya itu di bahu sebelah kiri bukan di sebelah kanan, yang selama ini ada di gereja Katolik. Bahkan ada juga yang aminnya di pusar. Selain itu, dalam setiap praktek mereka, Ibu Olivia melarang semua orang yang datang dan para rasulnya, orang-orang yang disebut rasulnya, untuk tidak boleh mengenakan masker. Ibu Olivia ini telah memilih para rasulnya yang semuanya laki-laki. Para rasul ini terdiri dari para pensiunan kepala sekolah, para pejabat Pemda Flotim atau Flores Timur yang juga merupakan pengurus dan dewan penasehat DPP Kristus Raja Waiurang. Kekecewaan kami ini memuncak ketika pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang lalu, bersama pengikutnya Ibu Olivia melakukan kegiatan penyembuhan di lapangan kebun raya Waiurang di tengah lumpur bencana, yang pada akhirnya mereka diusir oleh Brimob karena lapangannya mau dipakai untuk tempat pendaratan helikopter membawa bantuan bagi para korban bencana. Bapak Uskup yang kami muliakan, bersama surat ini juga kami sertakan foto-foto kegiatan mereka tanggal 7 April 2021 di lapangan kebun raya. Hanya saja sebagian para rasul senior tidak muncul. Mungkin mereka bermain di belakang layar.
para rasul senior yang tidak muncul itu antara lain berinisial YHR, MKS, GSK. Mereka ini juga masuk dalam pengurus dan dewan penasihat DPP Paroki Kristus Raja Waiurang. Untuk itu, maka lewat surat ini kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Uskup untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok ini. Maaf, kami harus omong langsung ke Bapak Uskup karena selama ini Ketua KBG atau lingkungan, Ketua Dewan Pastoral lingkungan tempat Ibu Olivia berpraktek tidak pernah melapor, sehingga pastor paroki tidak tahu, dan Romo Deken juga tidak tahu, sehingga tidak melaporkan ke Bapak Uskup. Sekian penyampaian surat kami kepada Yang Mulia Bapak Uskup. Kami mohon maaf kalau surat ini mengganggu Bapak Uskup di tengah situasi bencana ini. Sekian dan terima kasih. Iya, demikianlah surat terbuka yang ditujukan kepada Bapak Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkung. Surat terbuka ini berasal dari akun Glekagoran. Nah, cucu mau mengatakan seperti ini: semoga Bapak Uskup cepat bertindak melakukan penyelidikan untuk memastikan ajaran dari Ibu Olivia ini. Sepintas kalau dari laporan dalam surat terbuka ini memang ajarannya menyesatkan ya, karena dia mengaku bersemayam dalam tubuhnya bersemayam Allah Tritunggal dan Bunda Maria dan dia sendiri. Harus perlu diselidiki, dan setelah menemukan penyesatan, Bapak Uskup harus sebaiknya, bukan harus ya, terkesan memerintah, Bapak Uskup sebaiknya mempublikasikan bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat dan umat Katolik tidak boleh mengikuti ajaran tersebut, dan umat di sekitarnya bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk melakukan penyelidikan secara hukum. Seperti itu ya. Semoga hierarki gereja di sana dapat bertindak cepat, dan pada kesempatan ini juga cucu mau mengajak kita semua untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang-orang yang mengaku mendapatkan ilham atau wahyu pribadi, karena suatu wahyu pribadi itu haruslah dipastikan kebenarannya dulu melalui penyelidikan gereja ya. Seperti itu ya. Mungkin ada kutipan-kutipan dari Alkitab yang menurut cucu sangat tepat bagi kita untuk mewaspadai ajaran-ajaran yang menyesatkan ya. Misalkan di 1 Yohanes bab 4 ayat 1 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, kita harus menguji untuk memastikan apakah seseorang itu benar-benar mendapatkan ilham atau wahyu pribadi dari Allah atau tidak. Itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Lalu di Injil Matius kalau tidak salah, Matius bab 4 ya. Matius bab 4 12 bab 4 ayat berapa, 23. Dari Tuhan Yesus pernah, maaf cucu lupa ayatnya ya, tapi
Kan Tuhan Yesus pernah mengatakan juga bahwa dari buahnya kita bisa melihat pokoknya. Dari tindakan-tindakan orang yang menganut ajaran-ajaran seperti itu, kita bisa melihat dari mana sebenarnya ajaran itu berasal. Kalau ajaran itu mau mencelakakan kita, misalkan melarang orang untuk mengenakan masker, berarti itu ajaran yang menyesatkan karena dia mau mencelakakan orang lain. Baiklah, mungkin untuk sementara sekian dulu ya. Sampai ketemu dalam video-video cucu yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe bagi siapa saja yang belum subscribe. Baiklah, sampai ketemu dalam video-video yang lain. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam.